Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cemerlang, perkenalkan nama saya Meisa dengan NPM 2422385. Pada kesempatan ini saya akan membahas elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka pada standar proses dan standar penilaian. Selamat menyaksikan. Baiklah, untuk materi yang pertama yaitu standar proses. Standar proses merujuk pada pedoman pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan yang bertujuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau SKL. Pedoman ini didasarkan pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Nah, dalam standar proses pembelajaran terbagi menjadi 8. Yang pertama, proses pembelajaran interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan yang terakhir ada kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya yaitu prinsip pembelajaran, di mana dari peserta didik diberitahu menuju peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran menekankan jawaban kebenaran multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Nah, peningkatan dan keseimbangan hard skill dan soft skill. Pembelajaran mengutamakan pembudayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran menerapkan nilai teladan, kemauan, dan kreativitas peserta didik. Sedangkan pembelajaran berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembelajaran menerapkan prinsip siapa saja guru, peserta didik, dan di mana saja kelas. Pembelajaran teknologi, informasi, dan komunikasi. Selanjutnya yaitu perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran dibuat untuk memenuhi standar isi. Menurut Permendikbud nomor 81 tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, perencanaan proses pembelajaran terdiri atas silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Silabus adalah panduan dalam menentukan struktur pembelajaran untuk setiap topik atau subjek mata pelajaran. Sedangkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang dirancang untuk satu atau lebih pertemuan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang standar penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian adalah proses pengumpulan data pengelolaan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar peserta didik. Selanjutnya itu prinsip penilaian. Pertama ada SAI. Penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua, objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian. Yang ketiga, ada adil. Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Yang keempat, ada terpadu. Penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya itu menyeluruh dan berkesinambungan. Penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Selanjutnya yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Selanjutnya itu beracuan kriteria. Penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Yang terakhir ada akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk ada 3. Yang pertama, mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. Yang kedua, menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir tahun, atau kenaikan kelas. Nah, yang ketiga, memperbaiki proses pembelajaran. Selanjutnya, ada bentuk penilaian. Ada 2. Yang pertama,
bentuk penilaian atau asesmen formatif. Yang kedua, bentuk penilaian asesmen sumatif. Nah, untuk asesmen formatif untuk guru yaitu mengawasi pembelajaran murid, memastikan perkembangan murid, dan mengecek pemahaman murid. Nah, sedangkan untuk murid mengevaluasi pembelajaran sendiri, membangun pengetahuan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, meningkatkan kemampuan. Nah, sedangkan asesmen sumatif untuk guru mengukur apakah murid sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajarannya. Yang kedua itu meningkatkan pengajaran dan pembelajaran selanjutnya. Sedangkan untuk murid memahami perform di akhir unit pembelajaran, memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian pembelajaran dan sejauh mana sudah mencapai akhir unit pembelajaran.